Apa sahur Rasulullah? Jangan tinggalkan sahur, doa dengan air putih. Ya, berarti nggak boleh pakai teh manis, nggak boleh. Ya, pakai susu nggak boleh. Pakai kopi apalagi nggak boleh, Pak. Nanti habis maghrib minumnya. Terus kemudian yang kedua, apa makannya? Saya bilang tadi, kenapa buah? Karena buah itu adalah makanan yang membawa enzim. Jadi ada pesan sehat, menu pagi hari meniko air putih dan buah. Ini bangun tidur ngunjuk rumiin, ya terus sampai nanti. Kalau saya pribadi kalau waktu nanti imsak baru makan kurma. Minum lagi, minum terakhir nunggu tarhim. Kan berarti kita mengakhirkan sahur dapat pahala aja. Nah, ini yang saya lakukan. Saya kalau kurma nggak kenyang Pak Bu, ini saya tambahi ada kolang kaling, ada nanas ya, gitu Ini minum saya 1 liter, ya. Terus, nah ini tadi yang bilang berapa jam kita puasa? 3,5 jam, oke betul. Dari fajar sampai maghrib. Kemudian nanti ada iftar pada waktu maghrib ya. Nih, makan dan minumlah. Wakulu wasrobu. Ini makan minum yang bagaimana? Itu kita harus sampai situ. Ternyata makanan minum yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ya. Hingga terdapat perbedaan antara benang putih dan fajar. Mulai terang. Kemudian sampai apa? Sampai datang malam. Ya. Jadi ibadah puasa itu dari fajar sampai maghrib ya. Gimana bukanya? Sama juga menurut hadis Abu Daud, baca basmalah kemudian apa? Berbuka dengan apa? Buah. Wabil khususnya adalah kurma, bisa basah atau kering. Kemudian seteguk air putih. Masya Allah saya bilang. Jadi kunci sehat itu di buah dan air putih. Kalau pengen sehat itu. Sampai doanya pun doa setelah kita minum toh. Paham ya? Ini yang ada hadisnya. Makanya saya bilang tadi, kita beribadah monggo menggunakan dalil, ya, bukan terus ngarang-ngarang ya. Nah ini, terus takjilnya apa takjilnya? Jadi kalau jangan bilang takjil, nggak usah mikir, nek bukber takjilnya apa? Nggak usah tanya, takjil pasti ini, kurma air putih, titik sudah. Nanti takjil yang lazimnya apa? Nah itu baru, mungkin pakai gorengan, pakai apa jenenge kola, itu boleh. Tapi sebelum ini takjil sunnah pakai ini, ya. Nih, ini anunya, sunnahnya, ini temennya. Saya pakai pisang. Ini 1 liter lagi. Jadi saya juga kalau waktu buka saya paksa minum 1 liter, Pak. Nah, ini yang perlu dilatih ininya. Jadi ya pancen kembung, iya betul Bu. Habis itu langsung ke belakang terus bolak-balik. Itu nggak apa-apa tuh sehat, ya. Udah nanti. Nah, ini yang saya kadang-kadang orang nggak paham ya. Adzan maghrib itu tanda untuk membatalkan puasa atau untuk bebas makan. Saya di muajirin langsung tak. Ini sudah adzan, jangan makan dulu. Itu depan udah ada soto, udah ada sate. Ya waktu kita bubar di muajirin. Saya bilang, jangan dulu. Ayo kita batalkan, dikasih kurma sama air putih. Batalkan, monggo. Habis ini masuk maghriban rumiin. Kan tadi sudah adzan, ya. Jadi makanya jadi. Nah, setelah nanti kita batal, segera maghriban dulu. Apa manfaatnya? Dari duhur sampai maghrib itu perutnya kosong, Bu. Kosong itu dia diem, tidak bergerak. Paham ya? Nanti waktu kita adzan maghrib tadi kita buat dia pemanasan, dikasih air buah tadi dia begini. Loh. Karena dia sudah bawa enzim, dia nggak begini. Karena tidak perlu enzim keluar dari lambungnya. Pelan-pelan seperti ini. Habis itu jenengan terus sholat, ya, sampai zikir, sampai rawatib. Sekarang kita soroti bagaimana nafsu. Waktu adzan maghrib, nafsu di sini apa? Jenisnya apa? Nafsunya? Nafsunya amarah, Bu. Semua disediakan mau tak habiskan, kan gitu. Kan gitu. Nah, waktu itu kita buka dengan air putih, sifat dari amarah itu api. Kita akan turunkan dulu jadi lawamah. Sholat
jadi mulhamah. Setelah maghrib mutmainah. Iki apa to? Anu yo. Enak, wis. Paham nggak? Itu di situ, Bu. Itu ada sebenarnya ada pengendalian diri dari emosi jiwa, nafsu itu dari situ. Kita menunda dengan sholat maghrib, itu nanti efeknya luar biasa. Kita bisa menjaga nafsu nggak terus saya serakah ya. Itu ya, betul Bu. Nah, jadi ini. Terus yakin dengan menikah? Kalau kita terus langsung habis maghrib semua dimakan, kita pasti akan memundurkan sholat maghrib. Naudzubillah. Itu harus kita pahami. Dan ini belum banyak yang tahu. Karena ini sunnah. Masa terus ngelakoni Ramadan pakai kebiasaan itu udah nggak matching, Bu. Bongkar sunnahnya bagaimana? Ayo kita kerjakan sama-sama. Dan di situ nanti manfaatnya Masya Allah. Jadi kita jangan sampai nanti karena mikirkan perut yang kosong 13,5 jam tadi, terus kita mengundurkan waktu sholat maghrib. Nah, sekarang bagaimana rangkuman tadi? Berarti ibadah puasa sesuai dengan sunnah, itu sebenarnya ada intermittent fasting berapa? Puasanya 21,5. Ini kan tadi batal lagi, bablas lagi sampai setengah jam untuk sholat. Zikir sampai itu ya, otomatis kan. Berarti sekitar 21 jam 30 menit. Dari jam 9 malam sampai 18.30. Waktu makan lazimnya hanya tinggal 2 jam. Nek Ramadan kepotong taraweh, tadarus, tinggal 1 jam. Ada pesan apa di sini? Pesannya adalah Islam mengajarkan dengan Ramadan bahwa makan lazim sehari cuma 1, namanya restriksi waktu makan dan defisit kalori. Itu coba. Nek koyo ngono ngelampainya kemarin Ramadan, kira-kira buncit enggak perutnya? Nah, mboten. Ya? Jadi sampai kemarin Ramadan jenengan tambah gemuk. Salah, wis ngono wae ta? Simpel ta? Harus tetap atau tambah kurus. Kembali ke ideal.